Halo sahabat Hydrosi dimanapun Anda berada. Bagi Anda mungkin yang baru join dan memiliki Hydrosi, di sini di video kali ini saya ingin berbagi sharing bagaimana cara mengkonsumsi Hydrosi dengan baik. Sebenarnya, jumlah tetes Hydrosi yang dikonsumsi kita setiap harinya tidak ada batasan. Ya. Jadi Anda bisa mengkonsumsinya berlebih juga, malah akan membuat regenerasi sel itu semakin powerful gitu ya. Nah, kelebihannya bagaimana? Dia akan terbuang dengan sendirinya. Jadi tidak apa-apa juga kalau berlebih. Namun di sini sejak tahun 2015 kami memberikan satu cara, yaitu dibagi menjadi 3. Di mana yang pertama itu dibagi untuk orang yang sehat dan tetap ingin sehat. Nah, yang kedua yaitu untuk orang yang ada penyakitnya, yaitu orang yang menderita sakit. Dan yang ketiga yaitu untuk orang dengan jenis kondisi penyakit inflamasi, contohnya miom, kista, tumor, penebalan dinding rahim, lipoma dan sebagainya ya. Jadi yang bentuk inflamasi atau peradangan atau timbul daging di tubuh. Nah, jadi saya bahas ya, untuk yang pertama itu adalah untuk orang yang sehat dan tetap ingin sehat. Konsumsinya cukup setengah daripada berat badannya. Contohlah, berat badannya adalah 60 tetes, maka mengkonsumsinya dibagi 2, jadi 30. Maaf, berat badan 60 kilo maksud saya ya. Jadi dibagi 2, jadi 30. Berarti kita convert menjadi 30 tetes. Dan saya berat badannya 80, maka mengkonsumsinya harus 40 tetes minimal satu hari. Berlebih boleh. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya? Consider 1 tetes untuk 50 ml air. Kenapa seperti itu? Karena itu menyerupai seperti air Zam-Zam ya, untuk aturan dosisnya. Tapi mau lebih daripada itu pun nggak apa-apa, hanya saja rasanya yang berbeda. Tapi untuk badan lebih powerful. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya? Bisa Anda gunakan tempat minum ya, yang ukuran Anda mampu minum sehari. Contohnya, saya ada tempat minum yang ukuran 2,5 liter dan saya mengkonsumsi 2,5 liter air saja satu hari untuk kondisi normal contohnya ya. Nah, 2,5 liter air ini saya langsung teteskan karena saya tidak ada penyakit, saya teteskan saja 40 tetes. Selepas itu kita bawa setiap saat haus kita minum. Pokoknya mau tidur harus sudah habis sebanyak 40 tetes tersebut. Jadi Anda paham ya bagaimana cara mengkonsumsinya. Namun kalau Anda merasa nggak nyaman gitu ya dengan membawa 2,5 liter air berat gitu ya, Anda juga bisa membaginya menjadi 3 atau 4. Pokoknya jumlah tetes tersebut Anda konsumsi habis dalam waktu 1 hari ya. Contoh, saya bertanggung jawab untuk 40 tetes minimal, maka saya bagi saja dalam 1 botol ini yang mungkin 600 ml air ya, saya tetes 13 tetes di pagi hari, diminum pada saat bangun tidur, perut kosong belum makan apa-apa. Tetes di sini 13 tetes, tes 13 tetes, minum, habiskan. Maka terjadi detoksifikasi di pagi hari. Yang kedua, setelah ini habis, siapkan lagi, isi lagi air ya sampai penuh, teteskan lagi 13 tetes, maka saya minum sebelum saya makan. Setengah jam sebelum saya makan, saya minum sampai habis. Glek, 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 ya. Dia akan mendetoks racun-racun dan akan membuat sel kita bahagia tentunya. Nah, yang ketiga, pada saat mau tidur, 1 jam sebelum tidur, saya konsumsi lagi 1 botol seperti ini. Saya tetes. 14 tetes, karena pagi 13, siang 13, malam 14. Jadi jumlahnya 40 tetes. Saya minum. Itu jumlah yang wajib saya konsumsi. Kalau berlebih, nggak apa-apa. Saya pun kadang-kadang minum sampai 80 tetes, bahkan 100 tetes, kalau kondisi saya sedang drop atau banyak pekerjaan. Yang kedua, untuk orang yang ada penyakitnya,
Nah, tinggal ditambah saja 10 hingga 20 tetes. Contohnya saya 40 tetes dan mungkin saya ada penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, jantung dan sebagainya, mungkin kardio dan sebagainya ya. Maka ditambah 20 tetes, 10 sampai 20 tetes. Jadi saya setengah berat badan tadi ditambah 20 jadi 60 tetes. Jadi pagi hari yang saya harus habiskan yaitu mungkin dalam 800 ml air ya, agak banyak gini ya. Saya tetesin di situ 20 tetes. Habiskan dengan cara dan waktu sama seperti tadi. Siang hari juga 20 tetes, malam hari juga 20 tetes. Nah, jadi kan jumlahnya totalnya 60 tetes. Demikian kalau ada sakitnya. Dan Anda yang berat badannya kurang, tinggal di convert saja, seperti itu. Nah, yang ketiga, ada satu cara untuk orang sakit, tapi sakitnya spesial. Sakitnya itu adalah inflamasi. Apa inflamasi? Sakit peradangan yang akibatnya membuat tubuh menjadi penambahan, seperti daging-daging tambahan. Jadinya biasa disebut dengan tumor, dengan kista, dengan miom, dengan lipoma, papiloma termasuknya, terus kanker ya. Itu mengkonsumsinya minimal adalah 100 tetes. Kenapa harus 100 tetes? Karena kondisi tersebut adalah kondisi ekstra khusus. Udah ekstra khusus ya. Dia too acidic, dia terlalu asam, baru sel-sel itu bisa berkembang ya. Sel berkembang pada saat pH 2,8 maka dia akan menjadi kanker. Jadi itu sudah sangat teramat asam. Kalau Anda tidak jaga dia sampai pH 1 maka dia akan menyebar ke seluruh badan menjadi yang namanya kanker ganas ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Harus kita tambah menjadi 100 tetes minimal. Anda bisa 200 tetes, bisa 300 tetes ya. Itu sangat baik, sangat dianjurkan karena semakin banyak alkali, maka dia akan semakin cepat tertarik ke pH normal, di mana pH normal manusia 7,35 hingga 7,45. Dan insya Allah dia yang tadinya pH-nya 2 menjadi ketarik karena Anda selalu mengkonsumsi di pH 9,7, head dose ini 9,7. Akhirnya dia akan naik. Pada saat di tengah, maka tumor Anda akan hilang, miom Anda akan hilang, kista Anda akan hilang, kanker Anda juga insya Allah akan hilang karena sudah banyak sekali testimoni yang ada di sini. Demikian cara mengkonsumsinya. Adapun jika Anda berlebih, seperti yang saya katakan tadi, tidak apa-apa karena berlebih dia akan keluar dengan sendirinya. Hidrosi lebih rendah daripada air Zam-Zam. Anda bisa lihat, dengar, dan rasakan sendiri. Orang-orang di Mekah, Madinah, dan Anda sendiri pada saat umroh atau haji mengkonsumsi air Zam-Zam berlebih. Apakah bermasalah? Tidak. Justru semakin kuat. Demikian juga dengan hidrosi dan CMD. Jadi, mari mengkonsumsi hidrosi CMD karena penyakit hanya tumbuh di pH yang asam dan juga penyakit itu karena kekurangan mineral. Kata dua peraih Nobel, yang pertama Dr. Otto Heinrich Warburg, yang kedua adalah Dr. Linus Pauling yang meraih 2 hadiah Nobel Kesehatan sekaligus. Saya Lukman Bakhtiar. Kalau ada pertanyaan mengenai pengkonsumsian, silakan Anda bisa ajukan di komentar. Semoga membantu.